Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dela dengan NIM 860292191 UPBJJ Palembang. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Isu Kontemporer Pendidikan Nasional. Pendidikan merupakan bagian penting dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam dunia pendidikan, terdapat suatu dasar atau pedoman yang disebut pilar pendidikan. Pilar pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar, fondasi, atau penyangga utama yang memperkuat sistem pendidikan agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Pilar ini menjadi acuan dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, moral, dan kemampuan sosial yang baik. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai salah satu landasan penting pendidikan. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional yang menekankan bahwa pendidikan harus mampu membimbing peserta didik agar berkembang sesuai potensinya. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan prinsip pendidikan yang terkenal yaitu ing ngarsa sung tulado ing madya mangunkarso tutwuri handayani. Prinsip ini memiliki makna yang sangat relevan hingga saat ini, terutama di era digital. Prinsip utama ing ngarsa sung tulado memiliki arti di depan memberi teladan. Dalam pendidikan, seorang guru harus memberi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan santun. Di era digital sekarang, guru harus mampu memberikan contoh penggunaan teknologi yang bijak, seperti memanfaatkan internet untuk mencari informasi yang bermanfaat dan menghindari penyebaran berita hoaks atau informasi negatif. Prinsip kedua ing madya mangun karso berarti di tengah membangun semangat atau motivasi. Guru harus hadir bersama peserta didik untuk membimbing, memberikan dorongan, dan menciptakan suasana belajar yang aktif. Dalam pembelajaran digital, guru perlu kreatif menggunakan media pembelajaran seperti video pembelajaran, presentasi interaktif, atau aplikasi pendidikan agar siswa tetap termotivasi belajar meskipun dilakukan secara daring atau menggunakan teknologi. Selanjutnya, prinsip ketiga yaitu tutwuri handayani, yang berarti di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menekankan bahwa guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri, tetapi juga memberikan arahan dan dukungan. Dalam era digital, peserta didik dituntut lebih mandiri dalam belajar, misalnya mencari sumber belajar tambahan melalui internet, video edukasi, atau platform pembelajaran digital. Namun, guru tetap berperan penting sebagai pembimbing agar peserta didik tidak salah dalam menggunakan informasi. Jika dikaitkan dengan kondisi pendidikan saat ini, prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara memiliki relevansi yang sangat besar, namun juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan pendidikan di era digital adalah perkembangan teknologi yang sangat cepat. Teknologi memang mempermudah proses pembelajaran, tetapi juga memiliki dampak negatif apabila tidak digunakan dengan baik. Banyak peserta didik yang lebih sering menggunakan gawai untuk bermain media sosial atau hiburan dibandingkan belajar. Selain itu, tantangan lain adalah rendahnya literasi digital. Tidak semua peserta didik memilah informasi yang benar dan bermanfaat. Banyak informasi palsu atau hoax yang mudah tersebar di internet. Oleh karena itu, guru dan orang tua harus berperan aktif dalam membimbing peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir kritis dalam menggunakan teknologi. Tantangan berikutnya adalah menurunkan interaksi sosial dan karakter peserta didik. Pembelajaran digital terkadang membuat hubungan antara guru dan peserta didik menjadi kurang dekat. Padahal pendidikan karakter sangat penting untuk membentuk sikap disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan rasa hormat terhadap orang lain. Namun di sisi lain, era digital juga memberikan banyak manfaat dalam dunia pendidikan. Peserta didik dapat mengakses berbagai sumber belajar dengan mudah seperti video pembelajaran, buku digital, maupun kelas online. Contohnya, penggunaan aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom
Zoom meeting, video edukasi, dan platform belajar lainnya yang membantu belajar menjadi lebih fleksibel dan menarik. Sebagai refleksi, hmm, menurut saya, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap sangat relevan untuk menjawab berbagai persoalan pendidikan nasional saat ini. Ketiga prinsip tersebut dapat menjadi pedoman bagi guru dalam mendidik peserta didik di era digital, yaitu dengan menjadi teladan, memberikan motivasi, serta mendukung peserta didik agar berkembang secara mandiri, tetapi tetap berkarakter baik. Dengan demikian, pendidikan di era digital tidak hanya berfokus pada penguasaan teknologi, tetapi juga harus tetap menanamkan nilai moral, karakter, dan etika agar peserta didik mampu menjadi generasi cerdas sekaligus berakhlak baik. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.